Sahabatku dalam Tuhan, kemuliaan hanyalah patut dipersembahkan kepada Tuhan yang empunya segalanya. Hari ini, mari muliakan Tuhan dalam hidup dan karya kita. Karena itu kita sangat butuh tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman dan pakai hamba-Mu dengan cara dan kuasa-Mu. Dan Engkau jugalah yang beritahukan kehendak-Mu kepada semua yang mengikuti pelayanan ini, sehingga firman-Mu akan ditindaklanjuti di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita di hari ini dari kitab Filemon pasal 1 ayat 10 sampai 13. Begini dikatakan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini disampaikan bahwa Paulus sebagai seorang rasul yang telah memenangkan Onesimus menerima Yesus menjadi anak rohaninya selagi dia berada di penjara. Dicatat di ayat 10. Sebenarnya Paulus punya kerinduan untuk menahan Onesimus sebagai buah hatinya untuk melayaninya selama berada di penjara karena Injil Yesus Kristus. Ayat 13. Tapi Paulus punya tanggung jawab iman untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh Onesimus terhadap Filemon. Onesimus sebagai seorang budak Filemon yang melarikan diri dengan mencuri barang milik Filemon, dia pantas dihukum dengan hukuman yang sangat berat, bahkan hukuman mati oleh Filemon. Paulus menjadi mediator antara Onesimus dan Filemon. Paulus menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Filemon dan meminta kepada Filemon agar dapat menerima, memaafkan dan mengampuni Onesimus. Onesimus dalam bahasa Yunani berarti berguna. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ayat 11. Onesimus ketika hidup sebagai budak, jadi budak dosa, tidak mengenal Kristus, dia jadi tak berguna bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Tetapi ketika dia menjadi percaya menerima Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus, status hidupnya dipindahkan dari budak menjadi orang merdeka, dari terhukum jadi terampuni, dari pelarian jadi teman sekerja, dari tidak berguna menjadi sangat berguna. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita punya tanggung jawab iman untuk memperkenalkan dan memberitakan Yesus kepada siapa saja, sekalipun berada di tengah situasi sulit. Seperti Paulus, sekalipun berada dalam penjara, tapi penjara menjadi ladang untuk memenangkan jiwa, dalam hal ini Onesimus.
Pelayanan yang didorong oleh kasih Kristus menembusi sekat, gap, dinding penjara, status sosial. Paulus menerima Onesimus, budak pelarian, menjadi anakku, buah hatiku. Dari tidak berguna menjadi sangat berguna. Ciptakanlah cara hidup seperti ini mulai dari dalam rumah, dalam persekutuan umat Tuhan, dan di penghayatan minggu sengsara Yesus Kristus ini. Kita adalah umat yang percaya kita telah ditebus, diampuni, diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu, jadilah umat yang sangat berguna bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua, sangat berguna bagi keluarga, sangat berguna bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi banyak orang, dan terutama sangat berguna bagi Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan ditindaklanjuti di hidup ini. Dalam nama Yesus. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Biarlah pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun dan dimanapun mereka mengikuti, biar ada roh Tuhan yang bekerja menggugah setiap orang sehingga firman yang diberitakan itu diejawantakan di hidup ini. Diberkati tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado, dan bahkan diberkati seluruh perangkat pelayan, diberkati komisi kategorial dan panitia pembangunan gedung gereja, dan bahkan para pekerja dan seluruh perangkat pelayan dan seluruh umat Tuhan untuk bergandengan tangan sukseskan kerja Tuhan ini sehingga datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Dan Tuhan tolong bagi saudara-saudara kami yang di tengah pergumulan, apakah itu pergumulan sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, dan pergumulan-pergumulan lainnya, biar Engkau Allah yang beri kemenangan bagi kami. Apalagi di penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini, biar Tuhan tolong supaya iman kami bertumbuh di tengah kesengsaraan hidup. Iman kami dapat dibuktikan sekalipun di tengah situasi sulit. Dan Tuhan tolong berkati juga saudara-saudara kami, seluruh anggota sidi jamaat, supaya di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini dapat mempersiapkan diri untuk nanti ambil bagian dalam meja perjamuan kudus pada perayaan Jumat Agung, tepatnya pada tanggal 15 April 2022 ini, sehingga seluruh anggota sidi jamaat yang ada di Gereja Masehi Injili Minahasa, khususnya di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini, mempersiapkan diri dan ambil bagian di perjamuan kudus itu. Dan Tuhan jugalah yang tolong untuk kerja pelayanan di wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa dalam persiapan pemilihan baik di komisi kategorial, juga di lansia, dan bahkan di badan pekerja majelis sinode Gemim. Tolong Tuhan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang kendalikan, panitia pelaksana, dan bahkan juga semua yang terkait, biar semua dikendalikan oleh kuasa Tuhan, sehingga kegiatan pelayanan gereja Tuhan ini untuk mempersiapkan 5 tahun ke depan sungguh-sungguh ada dalam kuasa kendali Tuhan, sehingga sukses nama Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan tolong pemerintah yang adalah hamba Allah untuk melakukan kebaikan bagi masyarakat, pakai pemimpin bangsa kami, dan khususnya yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kota Manado ini, biar Tuhan pakai untuk hadirkan tanda-tanda kehadiran Allah. Seluruh warga masyarakat digerakkan untuk support, topang pemerintah yang ada, sehingga semua sukses, datangkan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Pastikan ini tidak sia-sia, ini diberkati oleh Tuhan.
karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.